Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beniati dari Fakultas Tarbiyah Prodi TBI 5. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang sebelumnya materi ini pernah saya paparkan bersama dengan teman kelompok saya tentang pengertian pengetahuan dan ilmu dan arti terjadinya pengetahuan. Baiklah, menurut definisi pengetahuan itu adalah sesuatu yang identik dengan kebenaran. Hal ini berarti pengetahuan itu haruslah benar. Jika tidak, maka itu adalah sebuah kontradiksi. Dalam Kamus Filsafat menjelaskan bahwa pengetahuan adalah sebuah proses kehidupan yang diketahui oleh manusia secara langsung oleh diri sendiri. Adapun salah satu pendapat mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah sebuah pekerjaan tahu, di mana dapat diartikan sebagai kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Contohnya saja seperti seseorang mengatakan bahwa itu adalah merah, dan pada dasarnya itu memang merah, ataukah sebuah benda itu panas karena memang yang dirasakan itu panas, dan lain-lain sebagainya. Adapun sumber-sumber pengetahuan pengetahuan itu yang tadinya tidak diketahui menjadi tahu karena sesuatu yang ada pada diri manusia untuk mengetahui sesuatu itu benar adanya. Karena pengetahuan tidak dibatasi, dan rasa keingintahuan manusia itu luas untuk mengkaji atau menggali sampai ke dalamnya untuk mengetahui sebuah pengetahuan itu sendiri. Adapun empat bagian tentang sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama itu tentang indrawi, yang kedua itu tentang akal, yang ketiga tentang hati atau intuisi, dan yang keempat itu tentang wahyu. Yang pertama itu pengetahuan tentang indrawi, di mana dapat dimengerti sebagai pengalaman indera. Contoh saja seperti penglihatan. Saya melihat di depan saya ini ada sebuah makanan, dan itu memang benar-benar ada makanan. Dan pengetahuan rasa. Sebelum saya mencoba makanan ini, saya berpendapat bahwa makanan ini tidak enak. Tetapi setelah saya mencobanya, saya langsung berubah menjadi mengatakan bahwa makanan ini enak. Intinya di sini saya mendapatkan sebuah pengetahuan atas pengalaman indrawi yang telah saya lakukan. Dan yang saya ketahui di sini intinya kita jangan pernah melihat sesuatu itu di luar, karena di luar itu bisa saja menipu. Yang tadinya kelihatan baik, tetapi sebenarnya tidak. Dan sebaliknya lagi, jika kita mengatakan sesuatu itu buruk, tetapi aslinya itu adalah sebuah intinya bertolak belakang dari cerita yang tadi. Mungkin itu sedikit gambaran tentang pengetahuan indrawi. Baiklah, yang kedua itu tentang akal. Setiap manusia mempunyai akal tersendiri, karena akal ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa adanya akal, manusia tidak bisa berkembang. Yang dimaksud dengan pengetahuan akal ini adalah suatu pengetahuan yang mendorong manusia untuk berpikir logis. Dan adapun akal ini tidak bisa berfungsi jika tidak adanya suatu pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang telah dialami sebelumnya. Contohnya saja seperti saya pernah mengalami suatu pengalaman di masa lalu, dan sampai sekarang saya masih ingat karena ini bisa membuktikan bahwa akal itu dapat menyimpan atau menimbulkan kembali yang telah dialami sebelumnya.
Dan yang ketiga itu adalah hati atau intuisi. Nah, di sini kita berbicara tentang batin. Seperti yang kita ketahui, bicara tentang hati itu adalah bicara tentang perasaan. Nah, perasaan ini sering dikaitkan dengan suatu emosional. Contohnya saja seperti benci, cinta, suka, marah, sedih, dan yang lain sebagainya. Contohnya seperti saya. Sekarang saya sedang mengalami suatu yang namanya sekarang saya merasakan marah kepada seseorang karena sesuatu. Saya merasakan marah ini karena ada sebab. Marah saya ini didasarkan oleh sebab yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap saya yang saya tidak sukai, dan itu menumbuhkan rasa tidak suka atas orang tersebut, yang sering disebut sebagai rasa benci. Dan benci ini bisa saja kita luapkan dalam kemarahan kita, baik berbentuk perbuatan atau apapun. Adapun pengalaman tentang hati atau intuisi ini berasal dari dalam. Contoh dan adapun contoh lainnya itu seperti sedih. Saya merasakan sedih ketika saya mengingat sebuah kenangan, di mana kenangan saya bersama seseorang. Ya, seseorang bisa dikatakan sebagai orang terdekat saya, contohnya saja seperti keluarga. Tiba-tiba rasa itu timbul karena adanya suatu ingatan yang mengingatkan saya akan kebersamaan saya bersama seseorang tersebut, dan itu membuat hati saya memunculkan rasa sedih. Ya, itulah sedikit gambaran tentang hati atau intuisi tersebut. Kurang lebihnya seperti itulah. Dan ada juga yang keempat itu tentang wahyu. Pengetahuan wahyu ini disebut sebagai pengetahuan yang mempercayai akan adanya kekuasaan Tuhan, akan adanya Tuhan. Di dalam pengetahuan ini, intinya pengetahuan wahyu ini adalah sesuatu pengetahuan yang dapat dipercayai, tetapi masih diragu, masih tidak terlalu jelas, karena mungkin sebagian orang percaya akan adanya Tuhan, dan sebagainya juga percaya bahwa Tuhan itu tidak ada karena tidak ada bukti. Memang kita tidak bisa melihat Tuhan itu dengan mata telanjang atau secara langsung, tetapi ada seseorang mencari sebuah kebenaran atas Tuhan itu sendiri. Intinya pengetahuan wahyu itu adalah sebuah pengetahuan yang mempercayai akan adanya Tuhan. Karena jika ada seseorang mencari bagaimanakah ia bisa ada di dunia ini, bagaimanakah, siapakah yang menciptakan dia, siapakah yang menciptakan alam semesta ini, otomatis itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab oleh sains. Maka dari itu turunlah sebuah wahyu maka Allah menurunkan wahyu dengan perantaraan
malaikat-malaikat untuk disampaikan kepada umat Islam. Mereka diciptakan di dunia ini untuk apa dan bagaimana dan mengapa. Semuanya itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Dan pengetahuan tentang wahyu ini juga menjelaskan tentang pengetahuan religius. Ya, seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itulah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau apalah yang intinya itu. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak mempunyai kesempurnaan yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.